Sahabat Syiar, sebuah bangunan besar berukuran 3 lantai yang dulunya dijadikan sebagai kantor Pemda lama, dibiarkan mangkrak begitu saja tanpa adanya alih fungsi atau peremajaan selama kurang lebih 30 tahun. Berada di tengah pusat kota Tangerang, tepatnya di Jalan Raya Dan Mogot, kini bangunan yang memiliki 4 sisi tersebut dijadikan hunian sementara bagi masyarakat. Saya tinggal di sini tahun 98. Fenomena-fenomena mistis yang terjadi berupa penampakan dari makhluk tak kasat mata kerap dirasakan oleh masyarakat yang masih berani tinggal pada area lantai 1 gedung tersebut. Sebenarnya di sini ada suara menangis. 2 orang. Masya Allah, itu apaan itu? Masya Allah. Waduh. Apa tuh? Ada yang ketawa itu. Mulai dari sosok kuntilanak, sosok pocong, perempuan menangis, hingga sosok hitam besar. Kuntilanak kadang terbang dari gedung ke gedung. Tuh gitu. Kadang pocong suka duduk di dekat bawah tangga. Kayaknya ini bisa kita jadikan sebagai sentral kegiatan ini untuk lokasi uji nyali. Iya. Areal sini. Kau buat apa di sini? Kami hanya melakukan uji mental. Waduh. Tebalnya debu serta banyaknya barang yang terbengkalai di setiap ruangan menambah hawa pekat dan pengap saat tim Syiar dalam gelap mencoba berkeliling di beberapa area gedung untuk melakukan uji mental. Ya Allah, kenapa pikiran jadi ngaco sini? Kayak ada yang nungguin di situ. Tuh. Seperti apa fenomena yang dialami atau yang dirasakan oleh peserta uji mental kali ini? Tetap di Syiar Dalam Gelap. Muncul. Assalamualaikum Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Oke, sahabat Syiar, pada malam hari ini saya akan mencoba mengeksplor bangunan yang sudah terbengkalai. Oke, sahabat Syiar, di sini ternyata banyak sampah-sampah ya yang menggunduk. Ini juga ruangan. Kita coba lihat ke ruangan sini. Ada suara, sahabat semuanya. Dan ini kondisinya banyak plastik dan Masya Allah. Ini bangunan masih struktur masih cukup ya, kokoh. Ada kecoa. Bismillah.
Oke, hati ternyata banyak sampah. Bismillah. Ini ruangan sangat senyap sekali, sahabat semuanya. Kita coba lihat, kayaknya ini bekas kamar mandi. Ruangannya cukup sunyi dan mulai terasa pengap-pengap ya. Kita lanjut. Dan ini atapnya. Kita lanjut ke ruangan berikutnya. Ini mulai terasa gerah. Semua sahabat-sahabat semuanya. Ini atapnya sebagian ada granitnya. Kita coba explore. Semakin ke dalam ini semakin terasa hawa-hawanya, Masya Allah. Merinding sahabat semuanya. Ini kondisinya. Ini beneran nih, merinding nih. Wow. Mungkin ada sedikit benturan energi ya dengan badan saya kayaknya. Tapi kita coba lanjut ke ruangan berikutnya. Oke, kita lanjut. Kayak ini bekas toilet. Kita coba lihat. Dan terasa merinding lagi, sahabat semuanya. Ya, seperti ini. Banyak sampah-sampah granit. Oke, kita lanjut ke bangunan berikut. Astaga. Ini kamar mandi nih. Kita coba masuk.
Sini nih sahabat semuanya, hawanya panas sekali ya. Oh, merinding. Oke, lanjut ke ruangan yang lainnya. Astagfirullah. Ternyata ini toilet. Wow, merinding sahabat semuanya. Ini bener nih sahabat semuanya, merinding ke badan, kayak terasa kesemutan gitu. Astagfirullah. Ini tangga yang udah aksesnya ditutup. Ini semakin panas sahabat semuanya. Coba lihat di wajah saya, memang tidak terasa ya keluar keringat. Oke, kita explore lagi halaman ini halaman depannya. Oke, semakin panas. Ada suara tang. Oke, kita coba lihat ke atas. Suara apakah? Woi, ada beling bekas botol minuman. Sahabat siar dimanapun berada, fenomena bangunan-bangunan yang terbengkalai syarat dengan mitos adanya interaksi makhluk gaib, di mana mereka sering menampakkan dirinya dengan berbagai wujud, dan juga mereka memberikan suara-suara yang menakutkan kepada masyarakat sekitar. Sahabat siar, kami tim siar dalam gelap sudah berada di bekas perkantoran Pemda Kabupaten Tangerang. Konon katanya, menurut masyarakat sekitar, banyak sekali penampakan-penampakan, di mana ada penampakan pocong, ada penampakan kuntilanak, ada penampakan sekelebat-sekelebat yang berwarna putih ataupun hitam, dan juga adanya suara-suara, baik itu suara nangis, suara ketukan-ketukan benda-benda yang ada di sekitar gedung ini. Sahabat semuanya penasaran? Kami, tim siar dalam gelap, akan mengadakan uji mental yang kedua setelah kita mengadakan uji mental di pabrik gula yang berada di Klaten. Sahabat siar penasaran? Mari kita ikuti uji mental di lokasi bekas perkantoran Pemda Kabupaten Tangerang. Dan kita akan menghampiri guru kita tercinta, bagaimana mengenai fenomena yang terjadi di bekas-bekas gedung yang terbengkalai.
Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Oke, Di, laporannya posisi kamera di lokasi gimana, Di? Posat, untuk kamera yang ini gimana? Posat, ada lambaikan tangan? Oke, kamera 1 posisi udah bagus deh itu. Coba nanti coba cek yang di WC itu, Di, coba. Kan cek ke dalam, Posat. Situasi emang bener gelap ya? Kalau arah WC sama untuk yang kamera ini gelap, Posat. Oke. Oke, kamera ini gimana, Posat, untuk penglihatannya? Oke, ente masih kepantau, ente coba maju lagi, Di. Sini? Boleh maju lagi? Sini? Itu batasan peserta ya, ente ingetin posisinya sampai situ. Itu yang kepantau sama kita, jangan melebihi batas itu. Ini kasih tanda triplek, Posat. Oke, sip, karena memang itu diduga yang agak sedikit besar energinya di wilayah WC, kamar mandi. Posat, ini ada perempuan nih, Posat. Perempuan, lagi mandi. Lagi ngintip. Ini coba sweeping dulu nih, kalau dapat ada yang membahayakan, Posat. Oke. Berarti kamera kamar mandi sih, Posat ya? Kamera kamar mandi oke. Tinggal kamera terakhir coba dicek deh. Oke, kamera terakhir standby. Oke, Posat. Nah, itu nanti batasannya di situ, Di. Siap, Anda coba kasih tanda dulu. Kasih tanda aja biar aman. Masih jangkauan kita lah. Ini udah Anda kasih tanda, Posat. Untuk peserta uji nyali tidak bisa melewati triplek untuk biar kesafetyannya. Oke, kalau gitu kamera 1, 2, dan 3 kayaknya sudah ready, Di. Posat, kalau begitu kita persiapan untuk uji mental yang pertama. Ini balik ke base camp, Posat, ke ruang monitor. Oke, sip. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, Kang Acep. Gimana? Tugas sudah dilaksanakan? Alhamdulillah, Pak Ustaz. Wah, gimana situasi bekas bangunan Pemda ini? Tadi aneh coba eksplor, Pak Ustaz. Nah, situasinya ya namanya bangunan terbengkalai, Pak Ustaz. Seperti banyak sampah dan sebagainya. Ya, nggak terawat, apalagi ya, lebih dari 20 tahun, 30 tahunan kalau nggak salah ya. Dari tahun 94 katanya. 94, Masya Allah, 31 banyak tahun. reruntuhan dari langit-langit dan sebagainya. Terus apa yang dirasakan tuh selama eksplor? Menarik, Pak Ustaz. Awal aneh di tangga gitu masuk gitu. Itu belum ada terasa apa-apa, Pak Ustaz. Cuma mulai memperhatikan sekitar. Cuma semakin ke pojok itu setelah nyebrang jembatan, itu karena aneh juga pengen coba explore gitu, ngerasain gitu. Dan itu ada merinding-merinding, Ustaz. Wah, berarti ada pergesekan energi. Wah, semakin menarik. Menarik itu, Ustaz. Iya, mudah-mudahan juga malam ini peserta kita mengalami proses pergesekan ya. Karena kita juga pengen tahu nih mental peserta kita itu apakah mampu untuk mengendalikan rasa takut Nah, itu ada lagi sendiri. Tuh, Ustaz. Apa itu? Ada suara tadi, Mas. Suara siapa tuh? Kayak ngelempar Jatuhan. ke apa gitu. Iya. Oh. Stuck gitu. Tapi batu atau pasir? Kayaknya pasir kayaknya. Pasir ya? Soalnya suaranya kecil. Kecil ya. Karena memang ada beberapa karakter makhluk gaib itu yang suka menggunakan pasir sebagai satu upaya. Masya Allah, tadi ada bayangan lewat. Ada upaya mengganggu manusia. Itu sejenis kuntilanak itu biasa menebarnya pasir. Oh, Masya Allah. Iya.
Jadi ada beberapa pengalaman aneh, pengalaman dari kawan-kawan gitu yang ditebar pasir, ternyata memang sosoknya kuntilanak seperti itu. Apakah mungkin menggoda aneh? Ya, jangan-jangan berhadapan sama orang ganteng begitu. Masya Allah. Jangan. Hati-hati ente makanya, jangan terlalu ganteng. Aduh, Oke. Jadi gini Mas Ad, nah kan ini fenomena banyaknya gedung-gedung yang terbengkalai gitu. Dan selalu dikait-kaitkan atau dimitoskan adanya eksistensi makhluk gaib di situ gitu Mas. Nah, bagaimana sesungguhnya gitu dalam ajaran Islam itu ketika memang ada bangunan yang terbengkalai? Iya. Jadi memang sudah menjadi satu kegemaran mereka ya, bangsa gaib ini. Ketika ada satu bangunan yang nggak terawat, kotor, nggak terurus, terbengkalai, bahkan tempat-tempat tersebut tidak pernah dilewati manusia. Nah, kerap mereka itu menjadikannya sebagai hunian. Jadi bisa berupa bangunan, bisa berupa pepohonan dan lain sebagainya yang memang tidak terawat. Ya, bahkan jangankan bangunan yang bekas ya, bangunan yang terbengkalai. Karena di rumah kita aja itu, kalau kita punya kebiasaan buruk misalnya, naruh pakaian kotor sembarangan, kita nggak pernah pel, kesan itu kotor, lembab, itu bisa menjadi daya tarik makhluk untuk tinggal di lokasi itu. Maka ini yang harus diwaspadai buat kita semua. Apalagi syariat Islam mengajarkan kita tentang pentingnya kebersihan. Itu salah satu upaya sebenarnya untuk menghilangkan sesuatu yang negatif lah dari segolongan bangsa jin. Makanya jaga terus kebersihan kita, sehingga tempat kita ini tidak digemari makhluk-makhluk untuk menempati atau menghuni lokasi di rumah kita, baik pekarangan, halaman, ataupun gudang gitu. Bahkan gudang sendiri pun jangan benar-benar gudang segala macam masuk. Harus kita tata, iya harus ditata. Itu dalam rangka upaya kita agar tempat kita tidak dihuni oleh makhluk-makhluk gaib seperti itu. Karena katanya Ustaz, bangunan yang bersih aja Ustaz, tapi ditinggal oleh penghuninya itu lebih dari 4 hari, katanya di tempat ya, apalagi berbulan-bulan bertahun-tahun. Betul. Tapi kalau untuk adanya minimal ditinggal 4 hari jadi di tempat itu enggak juga sebenarnya. Apalagi kalau kita misalnya meninggalkan rumah kita dalam keadaan kosong, kita mengikuti tata cara yang Islam ajarkan. Walaupun sebulan 2 bulan kosong, insya Allah akan terbebas dari hunian makhluk-makhluk gaib. Yang pertama sekali tentu masalah pencahayaan. Apalagi teknologi zaman sekarang ini bagus itu ya, kita bisa men-setting lampu untuk jam sekian tiba-tiba nyala, otomatis. Terus yang kedua juga jangan lupa tuh ketika menutup jendela, pintu dan lain sebagai kamar mandi dengan mengucapkan asma Allah. Sehingga ruangan-ruangan yang tertutup tidak mungkin dimasuki oleh makhluk-makhluk gaib gitu. Itu yang menjadi pelajaran kita juga ketika kita misal berpergian 1 minggu, insya Allah aman ketika kita melakukan tata cara sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan seperti itu. Untuk menutup sesuatu dengan mengucapkan asma Allah. Nah, kalau misalkan untuk kita menyikapinya, Ustaz, solusinya ketika kita melewati gedung-gedung yang terbengkalai, yang dianggap angker, gitu. Kan kita sebagai seorang muslim itu solusinya seperti apa gitu, Ustaz? Oke. Jadi yang pertama itu kita memang sebelumnya itu selalu menekankan ke hati kita ya, tidak ada satupun makhluk yang kita takutin. Ya, jadi rasa takut kita hanya kita persembahkan kepada Sang Khalik, bukan kepada makhluk. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Islam sebagai tuntunan hidup kita pun mengajarkan hal seperti itu. Karena apa? Jangankan di zaman sekarang, di zaman Nabi pun kerap gangguan-gangguan makhluk gaib itu kerap terjadi seperti itu. Makanya Islam mengajarkan kepada kita ada beberapa kumpulan ayat-ayat yang bisa kita gunakan atau dijadikan wasilah untuk perlindungan kita dari segala macam bentuk gangguan, godaan ataupun interaksi makhluk-makhluk gaib. Seperti satu ayat yang terkenal yaitu ayat kursi. Masya Allah. Ya, jadi kita bisa bacakan, apalagi tuntunan itu banyak sekali. Di tiap habis sholat, sebelum kita tidur, itu salah satunya untuk menjaga diri kita agar tidak mendapatkan gangguan dari mereka. Belum lagi yang berkaitan dengan doa-doa. Nabi mengajarkan ada satu doa ketika kita melintas, melewati, bahkan ketika kita mendatangi satu tempat yang belum pernah kita datang. Ya,
baik itu angker, baik ataupun tidak. Misalnya kita diajak kawan kita nih, yuk main yuk ke desa saya, seperti sebelum masuk ataupun ketika berangkat, ketika memasuki tempat yang menjadi tujuan kita, jangan lupa tuh ada doanya agar kita minta perlindungan kepada Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita baca 3 kali. Itu salah satu keutamaannya ketika kita mendatangi tempat yang baru ataupun pertama kali kita singgahi. Nah, kita baca doa itu. Itu dianjurkan doa yang itu, Mas. Itu dianjurkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selebihnya kita bisa bacakan sebagai doa-doa rutin kita hari-hari. Ya, dilepas subuh atau pagi hari, ba'da maghrib ataupun di sore hari. A'udzubi kalimatillah sampai akhir seperti yang tadi. Dan satu lagi, Bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Jadi itulah rangkaian tuntunan yang Nabi ajarkan sebagai apa? Bentuk perlindungan dan benteng kita dari pengaruh bangsa gaib. Ya, jadi itu memang harus didawamkan seumur hidup. Gak bisa kita baca cuma 11 hari, 40 hari, 100 hari. Gak bisa, seumur hidup amalkan itu. Iya, seperti itu. Zikir pagi dan petang, maksudnya. Ya, termasuk rangkaian Rasul. zikir pagi dan petang. Seperti itu. Insya Allah kalau itu semua tuntunan kita tegakkan, Allah akan senantiasa memberikan perlindungannya kepada kita. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Wah, Alhamdulillah. Beres dia kamera ya. Sehat. Alhamdulillah. Boleh duduk sini, kita kumpul bertiga. Alhamdulillah. Ini memang malam hari ini kita agak sedikit menarik lokasi uji mental kita ini ya. Alhamdulillah, Ustaz. Ya, gedung Pemda Kabupaten Tangerang Raya yang pernah dipakai untuk kabupaten ya. Betul, sebelum ada pemekaran atau berubah menjadi kota madya ya. Menurut narasumber, Ustaz. Betul. Cing Mary. Tapi peralatan semua Ini oke semua ya. Oke. Aman semua Pak Ustaz. Aman semua ya. Batasan juga tadi udah dikasih tanda supaya dia nggak melewati lah pesertanya. Melewati. Oke, ini juga karena waktu dia udah menunjukkan 23.50 menit. Wah, ini pas ya. Tank kosong. Ini peserta kita siapa deh yang kita akan uji mentalnya nih? Jadi memang melalui pemilihan suara, Ustaz. Pemilihan suara. Terpilihlah Tolele. Sulaiman. Sulaiman. Wah, bolehlah. Jadi rencana kita ada berapa peserta nih malam ini kita turunkan? Rencana kita ada 3 Pak Ustaz ya. Ada 3 ya. Insya Allah ada 3 karena malam ini memang khusus untuk uji mental Pak Ustaz. Uji mental. Ada mediumisasi ya. Berarti durasinya itu sejam-sejam. Sejam-sejam, bisa lebih panjang. Jadi pertama Leman, satu dari Korwil ada nggak kira-kira? Dari Korwil ada Pak Ustaz, insya Allah ada nanti Korwil Tangerang ada udah disiapkan 1 orang Pak Ustaz, ya? Dan ada cadangannya juga Pak Ustaz. Ada cadangannya juga. Jadi kalau nanti melambaikan tangan bisa ganti apa merah putih. Karena berbeda dengan yang kemarin Pak Ustaz. Jadi sekarang ini tidak ada komunikasi 2 arah Pak Ustaz. Oh, jadi nggak pakai HT ya? Nggak pakai HT. Oke, sip lah. Jadi memang 1 arah. Jadi kalau ada apa-apa ya lambaikan tangan aja. Iya betul. Kalau memang udah nggak mampu untuk membendung rasa takut, tinggal lambaikan aja. Tangan. Okay. Jadi udah nggak ada break bah di kafe wah. Dan mungkin satu lagi kebetulan Pak Ustaz, ini Kipli datang Pak Ustaz. Kipli? Bagaimana kalau kita coba mediator itu kita uji mental Pak Ustaz? Boleh juga tuh mediator gitu ya. Menarik itu Pak Ustaz. Iya. Oke, mentalnya itu kita pengen tahu. Iya. Kalau mental dimasukin makhluk kan udah udah biasa. Ini berhadapan dengan makhluk. Wah, ini luar biasa. Bolehlah nanti bisa dimasukkan ke rangkaian peserta kita lah. Oke, siap. Itu. Siap. Iya. Oke lah kalau gitu Leman suruh mempersiapkan diri dan nanti Didi antar ya. Antar siap. Dan sekalian juga kasih penjelasan tentang aturan-aturannya ataupun batasan-batasan yang boleh didatangi atau dilewati seperti itu. Oke lah, mudah-mudahan berhasil lulus. Oke. Ini ketemu Kang Liman dulu, Ustaz. Oke, sahabat siar, ini karena juga waktu telah menunjukkan hampir pukul 00.00, maka kegiatan ini akan segera dilaksanakan dan insya Allah peserta pertama Sulaiman ya. Betul. Wah, ini Tolele, tim editor kita. Biasanya emang kameramen itu ya fokusnya kamera, nah kita coba kita ajak untuk uji mental. Kira-kira apa yang terjadi oleh peserta pertama kita? Penasaran? Oleh sebab itu, jangan kemana-mana. Tetap di
Syiar dalam gelap. Peserta pertama ya? Ya. Ini udah keringetan begini, Ya, Kang Le. Insya Allah. Selain keringetan, deg-degan juga. Oke, udah siap ya? Ya. Kamera udah standby? Udah. Ya. Oke. Nanti mau ketemu guru dulu? Ya, kali dulu. Oke, silakan. Kita kasih waktu dulu, sahabat siar. Doain saya semua ya. Ya. Gimbal kamera. Pakai ini. Iya. Yuk. Hah? Udah dihidupin ini. Udah diikat enggak? Oh enggak lah. Oh, mau diikat dulu. Diikat. Oke. Saya pinjam sorban saya. Pinjam sorban. Oke, sahabat siar. Jadi biar Kang Le ini nggak tahu ya, kita ikat dulu Kang Le. Maaf ya Kang Le, merem ya. Bismillah. Masa kencang-kencang Kang Le, yang penting nggak kelihatan. Hah? Cukup. Turunin boleh nggak dikit? Boleh. Turunin dikit boleh. Nah, berapa nih? 2. Nih? Nggak ada. Oh, nggak ada. Oke. Sip, kalau gitu. Kok dia tahu ya? Jadinya kelihatan nih. Oke. Kalau gitu, sahabat siar, kita langsung aja ke lokasi untuk peserta uji mental kali ini. Samsul mau nemenin? Iya. Oke, Samsul sebagai senior yang udah pernah melakukan. Kita jalan, Kang Le, kita putar balik dulu. Nyangkut. Kenapa nyangkut? Dulu. Bercanda ya. Oke. Belum juga nyampe. Dia nyangkut gimana nih? Dia lurus aja, tenang aja. Aman. Masih jauh. Doain saya semua ya. Ya. Doain biar ada penampakan, oke? Tenang. Nah, gimana sih rasanya? ini mah gampang, nggak pakai kamera kayak dulu ente. Lah ini saya nggak pakai lampu tak? Nggak boleh pakai lampu, Nggak pakai senter? Enggak. Bang Le, jangan lupa besok ke Jogja. Hah? Dari ke center ini aneh, ada ke center. Tadi hati nih bawa ya? Oke. Oke, angkat kaki yang kiri, angkat. Nah, oke. Belum. Jalan lagi, angkat yang kanan. Sip. Udah habis, lurus lagi. Jadi bener-bener berarti Kang Le nggak lihat ini salah siar. Oke. Sekarang kita naik ke tangga ya satu-satu ya. Bismillah. Yuk, satu kanan. Nah, kiri naik lagi. Nah, kanan, kiri, kanan, kiri. Oh, ini kayak ini lagi lebaran bendera ini. Iya. Udah habis. Oke, biar lepas Sam. Ntar di sana Sam. Oke, Kang Le, ayo jalan dulu. Sempit soalnya nih. Ya, terus nggak apa-apa, aman. Itu percaya aja. Oh iya. Percaya. Oke. Naik tangga. Naik tangga. Kiri, kanan dulu, kanan, kiri. Oke, terus ya. Nyampe belum ini? Belum. Kan, jadi sahabat siar kita lokasinya di lantai 3 ya. Jadi lantai 3 ini terisolasi dari hiruk pikuk kalau memang di sini ada kegiatan sebenarnya. Jadi naik lagi ya, satu. Perasaan udah 3 ini. Ya, naik satu. Terus bagus. Sip. Oke. Terus oke. Oke, pelan-pelan ya. Ente jalan dulu pelan-pelan ada kasur ini. Mas. Nah, ada empuk-empuk ini. Oh iya. Empuk, jalan terus. Nah, ada tangga lagi. Kanan. Ya. Kanan. Oke. Kiri. Ini jauh ya? Tapi nyampe ini. Iya, beda lokasi emang. Oh beda. Sama tadi siang. Beda lah. Terus satu lagi. Oke. Kita sini terus. Kita sahabat share ke sini ya. Kita bukanya di sini.
Terus ya, aman, tenang aja. Masya Allah, itu apaan itu? Masya Allah. Waduh. Hah, apa tuh? Ada yang ketawa itu. Iya itu. Cik, hati-hati. Itu beneran itu tadi ketawa? Ih, beneran lah, emang bohongan. Oke, kita buka di sini ya. Wih, dipindahin dulu nih. Oke, kita buka. Sam, buka Sam. Tenang, Le. Oke. Masya Allah. Nah, alhamdulillah Kang Le, kita udah sampai di lokasi untuk uji mental kali ini. Iya. Nah, Kang Le, ane kasih peraturannya ya. Iya. Yang pertama, ente sampai batas sini aja nih. Ya. Batas sini? Ya. Ya, nggak usah jauh-jauh ke sono. Oke. Nggak ada apa-apa di sono soalnya. Siap. Nah, ente nih kamar mandi. Mana? Nih. Oh. Nah, ini kamar mandi ya. Iya. Jalan dulu dah, boleh. Kamera boleh cek dulu, lihat, ikutin. Nah, ente boleh jalan di sini. Lorong sini, ke sini nih. Boleh jalan ke sini. Ya. Ke sini boleh ngeliat-liat sini. Batasnya mana? Ini aja nih. Batasnya ini. Ya, sini. Wah, mantap. Oke. Nah, ente boleh ngeliat ke dalam. Sini. Boleh masukin ini? Boleh. Nah, ini udah ane kasih tanda biar ente tetap kelihatan di kamera. Batasnya ini. Oh, batasnya. Ya, ente di sini boleh. Iya. Nah, ente ngeliat nongok ke sini, tuh ada yang lagi jongkok, ada yang lagi nengok-nengok. Nah, boleh lihat gitu. Nah, udah gitu, ente harus ini ya, komunikatif. Iya, siap. Sedikit apapun yang dirasakan, sampaikan kepada sahabat siar semua. Iya. Entah itu keringetan, entah itu ada angin sepoi-sepoi, entah itu ada pergerakan apapun, Iya. ente sampaikan ke sana. Kalau tiba-tiba ada yang ngajakin komunikasi, ente ngobrol aja. Oke. Iya, nggak ada masalah. Kalau tiba-tiba nggak kuat, nah ini ente bisa lambaikan tangan ke sana. Kalau posisi lagi di sini, tangannya ke sana. Ini kelihatan nih. Kelihatan, tenang. Tolong di sini. Iya. Nah, terus ente kalau lagi di sini bisa lambaikan tangan ke sana. Iya. Nah, itu bisa lambaikan tangan yang kamera sebelah sana. Oke. Ya. Katanya dua tangan gini atau satu tangan. Iya. Tandanya itu nyerah. Oke. Oke? Boleh tes lampunya digelapin? Boleh. Biar sama-sama ngerasain gitu. Oh, siap. Matiin dulu. Apaan itu? Bercanda itu. Wah, itu nanam apa itu? Waduh. Wah, mencurigakan ini. Pak Ustadz, monitor, Pak Ustadz. Pak Ustadz, monitor. Oke, di monitor. Ya, Pak Ustadz, Kang Leman udah siap, peraturannya juga sudah disampaikan. Ini satu lagi, Pak Ustadz, apakah boleh Kang Leman membawa senter, Pak Ustadz? Leman dibolehkan bawa senter ya buat bantu penerangan karena memang gelapnya luar biasa juga itu kalau masuk ke kamar mandi. Oke, siap, di copy kalau gitu, Pak Ustadz. Ane izin tinggalkan Kang Leman untuk melakukan uji mental. Oke, bismillah. Oke, Kang Le. Oke. Selamat menikmati atmosfer ini. Iya. Silakan disampaikan kepada pemirsa yang ada di sana. Nih ada kamera juga ya, di dada ada mic. Ente sampaikan aja semua yang apa yang ingin ente sampaikan. Kalau mau lambaikan tangan, silakan. Nggak ada paksaan ya. Iya. Siap. Samsul gimana? Ada tanggapan, Sal? Nah, sebagai peserta ini kemarin uji nyali nih, uji mental. Alumni. Ente ngerasain apa yang ada getaran-getaran yang kuat nggak di sini, Sam? Sebelah sini ada getaran apa, Sam? Takut. Wah, biasanya kalau takut ada sesuatu nih. Apakah benar ada sesuatu? Oke, sahabat siar, kita tinggal Kang Leman di tempat ini sendiri dalam kondisi gelap dan diperbolehkan memakai senter. Jadi jangan sering-sering. Oke, siap. Ya. Oke, sahabat siar, kita turun, kita langsung ke lokasi monitoring. Oke, Kang Leman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Wah, sebagai tole saling Iya. memberikan dukungan. Ini kan namanya uji mental ya. Iya. Oke, jangan sampai mental kita jadi mental. Wah. Ada kata-katanya terakhir. Mental jangan sampai Jadi mental. Kalau mental gugur kita. Gugur. Oke. mental gagal. Gagal. Oke, ini udah masuk jam Allah Akbar. Nah, ini.
Waduh, jatuh. Wah. Belum apa-apa udah, wah. Belum apa-apa ini. Pak Ustadz ini belum apa-apa, udah tangga udah jatuh nih, wahai ini. Oke, kalau gitu kita langsung aja yuk, jangan usah lama-lama biar Kang Leman sendiri. Yuk, langsung kita jalan. Oke. Kang Leman, ini udah jam 12 tepat nih, 00 ya, sahabat siar bisa dilihat. Jam 12.00. Sampai jam berapa nih Kang Di? Aneh tinggal, kalau ente kuat setengah jam, aneh tambahin setengah jam, kalau ente kuat setengah jam lagi, tambahin lagi setengah jam lagi. Enggak. 1 jam aja. Oke. Siap ya. Bismillah ya, Kang Le ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kang Le. Dadah. Oke, semangat. Oke. Doain saya ya. Oke, Kang Le. Ada ikut dong, ada ikut. Udah tuh sono. Jangan sono, udah situ cukup situ. Ingat ya, jangan sampai sini aja nih. Aduh, aneh nggak bawa air lagi. Ya udah. Nggak apa-apa? Air. Iya, Udah, air. Garis. Udah nggak apa-apa. Aman ya. Bismillah. Aman udah. Yuk, bismillah. Oke. Kang Le, hati-hati Kang Le. Kang Le, salam buat yang di pojokan ya Kang Le. Waduh, ya. Wah, terus rijik bener-bener. Ayo, Seh. Center, Seh. Mansono mau nyala sini. Hah? Pak Ustadz, Kang Le boleh dikasih air Pak Ustadz? Pak Ustadz monitor. Pak Ustadz monitor. Dimatiin lagi HT-nya. Pak Ustadz monitor. Monitor TV. Ya, Kang Le boleh dikasih air Pak Ustadz? Lagi meluncur tim bawa air. Ya, karena kondisi di sini memang cukup pengap Pak Ustadz ya, cukup panas, jadi mungkin haus takutnya. Oke, meluncur. Alhamdulillah. Oke, di sini aja. Udah dibuka belum? Dibuka dulu ininya. Ininya dibuka dulu. Apa namanya? Labelnya buka ya. Siap. Ya, sini airnya. Salah lagi. Oke, terima kasih. Enggak apa-apa udah. Dadah. Oke, Kang Le selamat menikmati Kang Le. Ya, Kang Di, doain saya ya. Kasih tahu ya ada apa ya Kang Le ya. Ya. Oke, sahabat semuanya. Gelap juga ya ini, Masya Allah, gelap. Pas ditinggal ini gelap sekali. Ini suasananya nih. Kamera 1. Ini kamera 2. Tapi banyak sampah-sampah. Hawa mulai merinding. Auranya. Gelap sekali. Di sini ada kamar mandi. Kamar mandi. Ini batasnya. Tapi gelap. Gelap sekali ini bener. Nggak ngajak ngobrol nih. Di atas juga, di atas. Memang lokasinya deket sekali sama jalan dan deket samping ini lapangan. Jadi walaupun gelap tuh kita bisa ngerasain nanti ini. Ini memang karena dulunya bekas kantor wali kota. Itu banyak ada
ada apa namanya, ada sampah-sampah memang nggak kepakai. Oke sahabat semuanya, sebelumnya kita pernah diajari sama Pak Ustadz tentang teori-teori uji metal. Kita ini sini seperti gimana ya? Tadi kita diantar, terus ditinggalin. Ini seperti, tapi saya mulai merinding nih badan saya. Merinding tangan saya, bulu-bulu mulai merinding. Baru berapa menit ini udah merinding. Baru ditinggal sebentar padahal, Masya Allah. Oke Pak Ustadz, kira-kira di mana nih Pak Ustadz? Bisa tahu uji mental kita Pak Ustadz? Ya, kalau dia aktif sih, aktif ngomong, aktif menceritakan tentang bekas sisa-sisaan apa yang dirasakan di situ, itu akan memancing makhluk-makhluk itu untuk semakin mendekat. Udaranya udah mulai sejuk lagi, tadi hawanya panas, sekarang hawanya udah. Ya jelas. Nah, jadi kalau dari segi apa namanya frekuensi, akan ada perubahan frekuensi yang bisa dideteksi oleh makhluk gaib ya. Terus dari suhu juga sama, suhu badan ketika dia berasa tegang itu merahnya itu lebih menyala, lebih kepada aura. Jadi disitulah makhluk bisa menilai dan bisa melihat, mengetahui seseorang dalam keadaan takut, cemas, gelisah dan lain sebagainya. Dan itulah yang ditangkap. Ya, karena ruangannya segini, tapi lumayan menguji mental. Dan juga. Kalau dari apa yang Anda rasakan ya? Ini malah lebih banyak makhluk itu dari atas malah memberikan tekanan itu ke bawah. Itu tadi uji mental itu seperti simulasi kita apa ya? Di ibarat kalau ingat kematian tuh kita diantar sampai ke liang kubur, terus ditinggal gelap. Di sini kita masih bisa, ibarat kalau kayak kita mah ngobrol apa gitu, tapi kalau amal kita nanti dikubur tuh kita nggak tahu gitu. Nih Mas, sekarang udah merinding lagi nih, tuh udah merinding lagi kenceng. Pori-porinya gede banget, pori-porinya merinding banget. Serta 2 coba nanti diarahin untuk interaksinya, dia lebih banyak masuk ke wilayah WC. Ini seumur hidup saya baru kali ini begini. Bismillah, mudah-mudahan saya kuat sampai selesai jam 1. Sampai ke depan WC itu pasti betul. Tapi sebelumnya saya juga betul. Itu secara otomatis badan itu memberikan informasi ke alam bawah sadar dia untuk menghindari tempat-tempat yang memang dia merasa nggak nyaman seperti itu. Itu secara otomatis. Pasti selalu balik lagi loh. Iya. Ini tempat yang paling nyaman buat dia itu memang di posisi dekat tangga. Nah, ini berani nggak dia? Ini gelap banget, makanya saya nyalain lampu senter karena gelap. Nah, karena gelap nih. Karena gelap. Soalnya kalau nggak pakai senter banyak. Nah, ini balik lagi Mas. Belum berani masuk ke sini. Apa? Takut sandung. Iya, takut sandung benar. Kalau ada makhluk tiduran di situ kesandung dia. Waduh. Ya tadi pertama kita tuh di pojokan itu udah mulai ada pergerakan. Bagaimana diajarkan tadi kamera 3 di sudut bagian atas. Pertama kita berlindung kepada Allah. Yang kedua kita banyak-banyak istighfar. Yang ketiga kita pasrah pada Allah apa yang terjadi. Ini kalau sendiri begini lama juga waktu. Beda kalau lagi ngobrol,
Ngobrol beda. Waktu terasa cepet. Tapi kalau di sini nih gelap sendiri, kayaknya lama banget. Masya Allah, bagaimana nanti di alam kubur kita, kayaknya pengen buru-buru gitu. Mudah-mudahan kita semua wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Amin. Iya, dia selalu di tempat nyaman ya. Ya, semuanya mudah-mudahan ya. Kalau ingin merasakan gimana reaksi ini, sahabat silakan bisa nonton sambil gelap, merasakan atmosfernya seperti ini. Banyak sampah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ayo dong, masuk dong, Kang Le. Ayo dong, balik lagi. Ada ya gitu. Balik lah, kayak lagi coba. Udara mulai sejuk lagi. Kalau tadi memang merinding. Banyak yang aneh ya. Udah mulai sejuk lagi udaranya. Jam, mulai dari 1 jam nih, memang perasaan juga deg-degan, apalagi tadi pas berangkat deg-degan, tapi kita harus punya tekad bismillah. Nah, kita tadi juga ngerasain gimana gitu. Ditinggal tuh gelap. Tadi wah masa saya kira tadi di lantai 2, nggak taunya di lantai 3. Nggak tahu ini kamera yang di dada kelihatan apa enggak nih. Kabur. Lihat berarti. Ceritain enggak? Lihat tuh. Kelihatan banget gerakannya. Suara saya kedengaran nggak? Suaranya. Coba jawab, kedengaran nggak? Kedengeran. Kalau dia langsung dada udah mulai rasa ingin batuk, dadanya ada. Minum dulu. Jangan buang sembarangan ya. Dimanapun kita berada, karena kebersihan sebagai dari iman. Hawa udah mulai panas sekali nih, udah panas hawanya, udah mulai panas. Dulu saya nggak bawa jam. Hawa udah mulai panas hawanya. Panas. Kalau tadi sejuk, sekarang hawanya panas. Hawanya panas. Mudah-mudahan saya melewati ini
acara uji mental, jangan sampai kita mental kita sampai mental. Apapun yang terjadi kita pasrah aja sama Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Iya, berhenti lagi dia. Nah, dulu saya waktu suara tenggorokan udah mulai serak. Ada suara anak kecil memanggil, yang di monitor kelihatan nggak? Mendengar nggak ada suara tadi? Ada. Udah mulai berinding nih. Berinding. Aneh ini kamar mandi loh. Bayangannya itu gede-gede. Kenapa, Ustaz? Cuman suara rada kayak ops terbang tapi gede dia. Suara buat ngomong rada beda dengan yang di ini. Rada kayak orang serak gitu. Jangan. Kita harus berusaha sabar. Karena kalau mau duduk kotor juga ini kalau mau duduk. Ini siapa? Iya, kasih bangku aja satu, Mas. Sejam lumayan juga, Mas. Nggak apa-apa, itu kasih bangku nanti. Iya. Suruh taruhnya di WC. Sini, pojok sini, Mas ya. Oke, siap. Iya. Mengingat peserta yang pertama gitu kan, kasihan juga capek, karena kasih bangku tapi di situ. Tadi saya mencium aroma wangian di sana. Aroma wangi seperti apa gitu. Sebelah sana tuh. Cium aroma. Tapi wanginya aneh, wanginya. Jangan Kang Le. Kang terbang dari sana dulu. Ini apa nih? Terbang-terbangan. Ini kan dari bawah ke atas. Tuh, agak lebar. Kalau di kamar mandi. Kalau yang tadi survei kan pakai senter pasti terang ya. Kalau ini padahal kan nggak pernah diinjak. Ini kan kenapa ya, Ustaz? Nggak ada. Angin ke dalam. Ini juga nih karena nggak adanya kan nggak ada. Tapi kenapa di situ banyak? Uji mentalnya Mulai terus. Bulu saya masih merinding bulunya. Merinding tapi wangiannya. Wanginya itu masih ada di sana. Apa yang saya rasakan bisa mendengar. Kalau pengen tahu lebih gimana ya? Lebih lanjut. Coba dah. Di tempat gelap sendirian. Ya. Kayaknya ini audio bisa didengar dah sama orang Bang Hendra dan kawan-kawan. Iya nggak Bang? Iya. Nyari teman. Ya, ini semua pasti nanti dia. Apaan tuh dengan tuh? Ngerem.
Ada yang nimpuk ya? Tadi kayak ada yang lewat. Tadi saya mau ngomong apa lupa. Belakang mana? Iya, balik. Kamar mandi lagi ya. Oke. Iya. Sip, Oke, sip. gas. Oke, gaskeun. Coba. Apakah akan jadi perampakan? Saya coba nggak pakai lampu nih. Wah, Gitu dong. Baru. Oh. kabur. Sajan kabur. Balik lagi nih. Berapa kan, Bang Indra? Iya. Udah masuk. Cuman 2 detik. 2 detik nggak ada. Balik lagi. Lumayan, tapi kalau mau ke situ tuh berasa banget. Kayak gimana gitu. Oke. Kayaknya waktu lama banget kalau sendiri. Masya Allah, tapi kalau lagi ngobrol, main HP, kayaknya cepet gitu, 1 jam. Nggak berasa. Ini aja di dunia, kita masih bisa, ibarat, bisa ngobrol lah. Masih dipantau sama tim. Tapi kalau udah di alam kubur sendiri kita gelap, waduh, Masya Allah. Gacor nih benernya. Ini mah ujiannya kalau datang makhluk-makhluk gaib. Tapi kalau di alam kubur kita nggak tahu, malaikat langsung. Iya, makhluk gaib juga. Kenapa itu? Berhenti dia. Nih kalau di sini apa memang wah Masya Allah energinya nih. Kalau udah lokasi sini energinya Masya Allah. Cuman kan apa kesono tuh kayaknya berat gitu. Kalau mau ke kamar mandi berat. Oke, bismillah, kita coba. Wah, itu dong. Wah. Kabur lagi nih. Belum ya dari tadi ya? Nah, di sini nih. Cuma rada berat gitu. Badan udah mulai berat nih badan. Waduh. Udah mulai berat. Badan udah mulai berat. Tapi saya coba uji mental. Kenapa itu? Apa kamu? Assalamualaikum Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.